Dalam perang zaman modern, peran helikopter tidak bisa dilebih-lebihkan karena mereka sangat penting dalam pertempuran, meskipun mungkin tidak sekeren beberapa kendaraan udara lainnya. Hal ini menekankan betapa pentingnya helikopter militer. Amerika Serikat terus menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan helikopter yang benar-benar unik. Lalu, apa yang membuat helikopter ini berbeda dari pendahulunya? Dan bagaimana hal itu akan memengaruhi perang modern? Bergabunglah dengan kami untuk pembahasan berikutnya. Saat AS menguji helikopter baru mereka senilai 3 miliar dolar. Sejarah helikopter dimulai pada Perang Dunia Kedua, ketika mereka banyak digunakan oleh militer selama konflik. Helikopter militer pertama yang praktis dikembangkan oleh perusahaan Jerman pada tahun 1935 dan diberi nama Heinkel Hi-49. Helikopter ini dirancang untuk melakukan pengintaian dan memiliki kemampuan untuk terbang dengan kecepatan hingga 100 km per jam, setara dengan 62 mph. Setelah itu, banyak helikopter militer Jerman lainnya dikembangkan, seperti Flettner Fi-282CB dan Focke-Wulf Fw-61. Pada tahun 1947, Sikorsky S-51, helikopter pertama yang dapat dibeli oleh publik, diperkenalkan. Desainnya canggih dan mampu terbang lebih dari 4 jam tanpa mengisi bahan bakar. Keunikannya terletak pada kabinnya yang tertutup, yang membuatnya nyaman dan aman bagi penumpangnya. Pengembang helikopter ini kemudian mendirikan perusahaan yang masih menjadi perusahaan terkenal dengan merek Lockheed Martin. Pada tahun yang sama, inovasi lanjutan lainnya diciptakan oleh Bell Aircraft Corporation, dan helikopter ini menggunakan mesin turbin serta dapat terbang dengan kecepatan 160 km per jam. Ini adalah helikopter pertama yang disetujui untuk penggunaan sipil dan menjadi sangat populer. Produksinya dihentikan pada tahun 1974. Pada tahun 1990-an, teknologi helikopter mengalami kemajuan pesat, dan desain Eurocopter membuat EC-120B, yang diperkenalkan pada tahun 1992. Helikopter ini menggunakan satu mesin yang kuat dan dapat mengangkut hingga 5 penumpang. Kemudian, Eurocopter mengembangkan EC-145, yang digunakan untuk keadaan darurat medis. Saat ini, helikopter sangat penting dan digunakan oleh militer, pemerintah, dan bisnis untuk berbagai pekerjaan, termasuk transportasi dan penyelamatan nyawa. Mereka kemungkinan akan tetap penting dengan lebih banyak perbaikan di masa depan. Helikopter pertama kali memberikan pengaruh signifikan pada operasi militer selama Perang Korea dan Vietnam. Helikopter digunakan untuk mengangkut unit infanteri udara, mengevakuasi orang yang terluka, membawa senjata dan amunisi, serta bertugas sebagai pesawat serang darat. Setelah Perang Vietnam, AS menciptakan AH-1 Cobra, helikopter yang sangat lincah dan bersenjata. Itu adalah helikopter serang bagian dari keluarga Huey, yang kadang disebut Huey Cobra atau Cobra. Kokpitnya dilindungi oleh kanopi gaya tempur besar, dan penumpangnya dilindungi oleh kursi pelindung dan perlindungan tubuh pribadi. Helikopter ini memiliki 2 anggota kru, seorang pilot dan seorang penembak, yang duduk satu di belakang yang lain untuk visibilitas yang lebih baik. Kedua anggota kru memiliki kontrol, memungkinkan mereka untuk bergantian mengendalikan helikopter selama misi. Helikopter ini memiliki beberapa titik keras pada sayap pendek yang dipasang di sisi-sisinya. Dibandingkan dengan helikopter AH-1 bersenjata, Cobra dapat membawa amunisi 2 kali lebih banyak dan mencapai tujuannya dalam waktu setengahnya. Cobra juga memiliki waktu berkeliling 3 kali lipat lebih lama, memungkinkan helikopter ini sampai ke zona pendaratan lebih dulu daripada helikopter pengangkut. Bentuknya yang ramping seharusnya membuat musuh lebih sulit untuk mengenai sasaran dengan tembakan senjata ringan, meskipun masih rentan terhadap bantalan manusia, terutama di area seperti poros penggerak ekor, roda pendaratan, dan transmisi utama. Namun, Uni Soviet memimpin dalam pengembangan helikopter canggih, karena keberhasilan penggunaan helikopter serang AS di Vietnam. Untuk memastikan mobilitas pasukan dan dukungan udara yang konstan, Uni Soviet menciptakan helikopter tempur udara yang disebut Mi-24 pada tahun 1967. Sejak tahun 1970-an, Angkatan Darat Soviet telah mengembangkan lebih dari 2.600 helikopter yang masih beroperasi hingga saat ini. Mi-24 dilengkapi dengan haluan berlapis baja yang melindungi area kritis kabin, roda gigi, mesin, dan tangki. Helikopter ini juga dilengkapi dengan meriam laras ganda 30 mm dan rudal anti-tank. Meskipun beratnya mencapai 8 ton, Mi-24 kuat dan mampu melakukan aerobati kompleks,
yang telah ditunjukkan berkali-kali di festival dan pameran penerbangan. Dengan karakteristik armornya yang kuat, kecepatan tinggi, dan persenjataan yang canggih, helikopter ini tetap menjadi salah satu kendaraan udara tempur paling menakutkan di dunia. Helikopter tersebut dijuluki Buaya Mi-24, yang memiliki kemampuan untuk membawa pasukan tambahan dan dapat mengangkut hingga 8 tentara yang sepenuhnya diperlengkapi. Meskipun sudah tua, Mi-24 masih beroperasi di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, dengan lebih dari 1.550 unit yang masih beroperasi. Basis pesawat ini berasal dari Mi-8, dengan 2 mesin yang dipasang di atas yang menggerakkan rotor utama dan ekor. Pengaturan mesin ini memberinya asupan udara ganda yang khas. Versi asli memiliki kokpit kotak, sementara model selanjutnya memiliki kokpit tandem dengan kanopi gelembung ganda yang unik. Beberapa bagian dari Mi-14HZ dimodifikasi untuk Mi-24, yang disebut A10. Mi-24 memecahkan rekor kecepatan dunia dengan mengurangi bobot ekstra. Rekor sebelumnya adalah 332,64 km per jam yang ditetapkan pada tahun 1975, tetapi Mi-24 mencapai 336 km per jam pada tahun 1976. Rekor ini dipegangnya hingga tahun 1968. Ini adalah helikopter unik yang berfungsi sebagai helikopter tempur lapis baja dan transportasi pasukan, sebuah peran yang tidak cocok secara langsung dengan helikopter NATO lainnya. Sebagai perbandingan, UH-1 yang digunakan oleh AS dalam Perang Vietnam dapat mengangkut pasukan atau berfungsi sebagai helikopter tempur, tetapi tidak keduanya sekaligus. Mengubah UH-1 menjadi helikopter tempur berarti mengorbankan kemampuan transportasi pasukan. Prancis dan Jerman memutuskan untuk mengembangkan helikopter militer mereka sendiri dan mereka mengembangkan A129, sebuah helikopter serang medium. Bilah rotor utamanya dapat menahan tembakan peluru 30 mm, dan helikopter ini dilengkapi dengan rudal anti-tank High Precision Hellfire. Rudal Hellfire memiliki dampak yang signifikan selama Perang Teluk 1991. Pada tahun 2007, Italia berhasil memasuki pasar internasional ketika Austal-Westland memenangkan tender Turki untuk melisensikan produksi 51 helikopter AW129 yang dimodifikasi untuk Angkatan Darat Turki dengan harga $43 juta. Helikopter ini didukung oleh 2 mesin Rolls-Royce Jim, dengan sistem manajemen otomatis dan kontrol yang mudah, penyalaan cepat, serta efisiensi bahan bakar. Versi yang lebih baru memiliki perbaikan seperti transmisi yang lebih baik dan mesin yang dilengkapi dengan penekan inframerah untuk mengurangi panas dan meningkatkan kelangsungan hidup. Helikopter ini juga dilengkapi dengan fitur pelindung seperti peperangan elektronik dan SAP untuk pertahanan diri. Sales Galileo mengembangkan beberapa sistem antarmuka misi dan perangkat lunak onboard untuk pesawat ini. Selanjutnya, mari beralih ke helikopter serang pertama Cina, WZ-10, yang diperkenalkan pada tahun 2011 dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Cina. Lebih dari 300 unit telah diproduksi hingga saat ini. Helikopter ini adalah helikopter serang konvensional dengan badan pesawat kecil dan 2 kabin, dan semua area vital dilindungi oleh pelat baja. Helikopter ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan rudal anti-tank HJ-8 atau HD-9 buatan Cina, dengan harga $17 juta. Berdasarkan kontrak rahasia, COV bekerja sama dengan Cina untuk membuat helikopter lain, menetapkan detail dasar seperti berat dan kecepatan. Setelah tim Cina menerima desain, mereka membuat perubahan signifikan, sementara Australia menangani desain pertama dan Cina mengambil alih untuk uji terbang prototipe dan pengembangan lebih lanjut. Helikopter ini memiliki 2 pengaturan instrumen penerbangan, satu berdasarkan sistem yang mungkin berasal dari Prancis, dan lainnya yang dibuat secara lokal. Keduanya memiliki tampilan kepala holografik yang sama, namun dengan tata letak yang berbeda. Salah satu pengaturan memiliki 3 layar warna kecil, sementara yang lainnya memiliki 2 layar besar. Tidak jelas mana yang berasal dari sistem asing atau buatan lokal, namun pengaturan ini membantu memenuhi preferensi pilot dari berbagai negara saat diekspor. Pada awal 2018, dipastikan bahwa versi dengan 2 layar besar dipilih untuk layanan. Helikopter serang kedua yang diproduksi di Eropa Barat adalah Tiger, hasil kerjasama Prancis dan Jerman, yang dimulai pada tahun 1984. Angkatan bersenjata Prancis dan Jerman mengajukan persyaratan resmi untuk pengembangan helikopter serang, dan lebih dari 180 unit telah diproduksi. Tiger adalah helikopter Eropa yang paling sukses dan tersebar luas.
Inovasi teknis terbaru digunakan dalam desainnya, seperti material komposit, sensor digital, dan SIS. Badan helikopter terbuat dari material komposit jenis pelindung yang dapat menahan dan menghantam proyektil hingga kaliber 23 mm. Struktur sasisnya kuat, dan kursi berlapis baja memungkinkan kru untuk menahan kecepatan pendaratan hingga 37 kaki per detik dalam situasi darurat. Kokpit adalah kabin dua tempat duduk dengan kursi berlapis baja penyerap benturan. Bilah rotor utama dan ekor tetap beroperasi selama cedera pertempuran dan serangan burung. Helikopter ini juga mencakup teknologi siluman serta fitur tambahan lainnya untuk meningkatkan daya tahannya. Kedua anggota kru dapat mengendalikan senjata atau mengelola peralihan penerbangan saat dibutuhkan. Tiger dilengkapi dengan meriam 30 mm dan dapat menggunakan peluru kendali udara ke darat, termasuk rudal Hellfire yang terkenal. Biaya satu helikopter Eurocopter Tiger adalah $39 juta. Helikopter ini dilengkapi dengan sistem avionik canggih yang disebut Osiris, yang mencakup kamera laser rangefinder dan giroskop untuk stabilitas, serta memungkinkan akuisisi target pasif dan meningkatkan kemampuan rudal anti-tank. Salah satu helikopter serang terkenal lainnya dalam sejarah penerbangan adalah AH-1 Viper, helikopter serang mesin ganda yang dikembangkan oleh Korps Marinir Amerika Serikat sebagai bagian dari program modernisasi H-1. Viper dilengkapi dengan mesin baru, rotor utama baru, transmisi overdrive, dan sistem penglihatan baru, termasuk penglihatan inframerah dan malam. Viper dipersenjatai dengan meriam 20 mm 3 barrel, membawa 2 ton persenjataan, 16 rudal anti-tank Hellfire, dan 2 rudal homing udara ke udara AIM-9. Helikopter ini juga dapat membawa 7 kontainer roket tak terarah 70 mm. Viper dirancang dengan sistem rotor khusus dengan lebih sedikit bagian, membuatnya lebih sederhana dan efisien. Rotor bilah terbuat dari bahan yang sangat kuat untuk ketahanan yang lebih baik terhadap benturan. Helikopter ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik, memungkinkan helikopter untuk menemukan dan menyerang target dengan presisi tinggi. Biaya per unit helikopter ini lebih dari $31 juta. Yang berikut, helikopter Apache AH-64 adalah helikopter tempur paling banyak digunakan di dunia barat. Dengan harga sekitar $64 juta per unit, Apache dilengkapi dengan sistem rotor khusus dan radar kontrol kebakaran APG-7 Longbow, yang memungkinkannya mendeteksi dan melacak hingga 128 target sekaligus. Apache dipersenjatai dengan rudal Hellfire dan sistem perlindungan canggih, serta perlindungan terhadap peluru dan ledakan. Dengan kemampuan untuk menembak target yang terdeteksi oleh satu helikopter Apache lainnya, Apache tetap menjadi helikopter serang yang dominan di dunia. Helikopter tersebut mendapatkan julukan Buaya My-24, yang terkenal dengan kemampuannya untuk membawa pasukan tambahan dan mengangkut 8 tentara yang sudah diperlengkapi dengan peralatan lengkap. Meskipun sudah berusia tua, helikopter ini masih digunakan di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, dengan lebih dari 1.550 unit yang masih beroperasi. Basis pesawat ini berasal dari Mi-8, dengan 2 mesin yang terpasang di bagian atas, yang menggerakkan rotor utama dan rotor ekor. Pengaturan mesin ini memberinya asupan udara ganda yang khas. Versi awalnya memiliki kokpit kotak, sementara model selanjutnya mengadopsi kokpit tandem dengan kanopi gelembung ganda yang unik. Beberapa bagian berasal dari Mi-14HZ, dan Mi-24 yang dimodifikasi dikenal sebagai A-10, yang memecahkan rekor kecepatan dunia dengan menghilangkan bobot ekstra. Rekor sebelumnya adalah 332,64 km per jam yang ditetapkan pada tahun 1975, tetapi kemudian Mi-24 mencapai 336 km per jam pada tahun 1976, sebuah rekor yang bertahan hingga 1968. Helikopter ini adalah model unik yang berfungsi ganda sebagai helikopter tempur lapis baja dan untuk transportasi pasukan. Peran ini tidak sepenuhnya sebanding dengan helikopter NATO lainnya. Sebagai contoh, UH-1 yang digunakan oleh AS selama Perang Vietnam dapat mengangkut pasukan atau berfungsi sebagai helikopter tempur, namun tidak keduanya dalam satu waktu. Mengubah UH-1 menjadi helikopter tempur berarti mengorbankan kemampuannya untuk mengangkut pasukan. Prancis dan Jerman memutuskan untuk mengembangkan helikopter militer mereka sendiri, dan mereka mengembangkan A129. Pada tahun 2007, Italia berhasil memasuki pasar internasional ketika Austin Westland memenangkan tender Turki untuk melisensikan produksi 51 helikopter AW129 yang dimodifikasi untuk Angkatan Darat Turki, dengan harga sekitar $43 juta per unit.
AW129 didukung oleh dua mesin Rolls-Royce Jim yang memiliki manajemen otomatis, kontrol mudah, serta penyalaan cepat dan efisiensi bahan bakar. Versi terbaru dari AW129 juga memiliki berbagai perbaikan, termasuk transmisi yang lebih baik, penekan inframerah untuk mengurangi jejak panas, serta pelindung peperangan elektronik dan sistem pertahanan diri lainnya. Celeste Galileo merancang beberapa sistem antarmuka misi dan perangkat lunak onboard untuk helikopter ini. Selanjutnya, mari kita bahas helikopter serang pertama dari Cina, WZ-10. Diperkenalkan pada tahun 2011, helikopter ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Cina dengan lebih dari 300 unit yang telah diproduksi hingga saat ini. Helikopter ini memiliki dua pengaturan instrumen penerbangan, satu menggunakan sistem yang mungkin berasal dari Perancis, dan yang lainnya dirancang secara lokal di Cina. Keduanya dilengkapi dengan tampilan holografik kepala yang sama. Perbedaan utama ada pada tata letak layar. Satu versi menggunakan 3 layar kecil, sementara versi lainnya menggunakan 2 layar besar. Pada awal 2018, dipastikan bahwa versi dengan 2 layar besar dipilih untuk layanan operasional. Salah satu dari dua sistem kontrol kebakaran utama menggunakan sistem elektrooptik yang menggabungkan perangkat keras dari sistem Perancis dan Israel, sementara perangkat lunaknya sepenuhnya dikembangkan di Cina. Helikopter serang kedua yang diproduksi di Eropa Barat adalah Tiger, yang dikembangkan oleh Prancis dan Jerman. Pada tahun 1984, Angkatan Bersenjata Prancis dan Jerman mengajukan persyaratan untuk mengembangkan helikopter serang, dan lebih dari 180 unit diproduksi. Helikopter ini juga dilengkapi dengan teknologi siluman dan fitur tambahan lainnya yang meningkatkan daya tahan. Kedua kru memiliki kemampuan untuk mengendalikan senjata atau mengatur transisi penerbangan. Tiger dilengkapi dengan meriam 30 mm dan dapat membawa peluru kendali udara ke darat, termasuk rudal Hellfire. Biaya untuk satu unit Eurocopter Tiger adalah sekitar $39 juta, dan helikopter ini dapat melakukan berbagai tugas tempur, termasuk misi pengintaian anti-tank dan mendukung pasukan darat dalam berbagai kondisi cuaca. Ia juga dapat beroperasi dari kapal, bahkan dalam cuaca buruk. Helikopter serang Rusia terbaru, Mi-28, melengkapi seri legendaris Mi-24 dan dikenal dengan lapisan baja yang kuat. Kaca depan Mi-28 mampu menahan peluru senapan mesin, dan badan pesawat sebagian besar terbuat dari paduan aluminium dan bahan komposit. Perlindungan haluan termasuk lapisan baja titanium dan plat keramik yang direkatkan pada rangka depan. Seiring berjalannya waktu, pengembangan helikopter terus berlanjut, dengan banyak negara berinvestasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan kemampuan helikopter mereka. Di AS, helikopter seperti AH-64 Apache telah menjadi simbol kekuatan udara tempur, sementara berbagai model baru terus dikembangkan untuk memenuhi tantangan perang modern. Helikopter ini mampu meluncurkan rudal canggih, mengatasi berbagai medan tempur, dan memberikan dukungan udara langsung yang sangat efektif untuk pasukan di darat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan mobilitas cepat dan respons yang lebih efektif dalam medan perang, helikopter kini berfungsi tidak hanya sebagai alat transportasi atau evakuasi, tetapi juga sebagai senjata strategis. Helikopter serang seperti Apache dan Mi-24 telah membuktikan kemampuannya dalam menghadapi ancaman di darat dan di udara, menjadi tulang punggung operasi militer di banyak konflik modern. Perkembangan teknologi helikopter juga membuka berbagai kemungkinan baru, termasuk penggunaan drone berbasis helikopter yang dapat melakukan misi pengintaian, serangan, atau pengangkutan tanpa risiko langsung terhadap personel. Teknologi autopilot dan kecerdasan buatan memungkinkan helikopter untuk beroperasi secara lebih mandiri, meningkatkan efektivitas dan mengurangi keterlibatan manusia dalam misi berisiko tinggi. Jika Anda menyukai konten yang kami sajikan, jangan lupa di-like, share dan berlangganan di saluran kami, agar tidak ketinggalan video informatif menarik lainnya.